8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Baik, Afi, hari ini ada informasi apa saja? Ya, Ezra dan sahabat RTV, hari ini ada informasi diduga akibat cemburu seorang pria tega menganiaya dan menyekap istrinya di kandang sapi di Jember, Jawa Timur. Selain itu, sahabat, kami juga punya informasi perkembangan penyelidikan 4 orang dalam satu keluarga yang tewas jatuh dari apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Bersama saya Ezra Dianto. Saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Kasus pertama, sahabat, terpergok mencuri sepeda motor di pasar. Seorang pria di Jember, Jawa Timur babak belur dihajar massa. Ya, berdasarkan pemeriksaan, pelaku ternyata sudah 4 kali beraksi, namun seringkali mencari target di pasar tersebut. Pelaku pencurian sepeda motor ini menjadi sasaran amukan warga usai aksinya di kawasan pasar Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur terpergok. Wajah dan tubuh si maling pun babak belur tak berdaya dihajar warga. Bahkan, salah seorang warga yang pernah menjadi korban pencurian pelaku pun turut melampiaskan kekesalannya. Pelaku yang sudah lemas akhirnya selamat setelah polisi tiba di lokasi. Terpergoknya si pelaku berawal dari seorang warga yang berteriak karena melihat pelaku hendak membawa sepeda motor yang diketahui milik warga sekitar. Saat diperiksa polisi, pelaku sempat histeris karena teringat istri dan anaknya. Dan sifatnya dia tidak mempunyai tujuan atau target pencurian yang jelas. Intinya dia running, yaitu mencari dalam suatu perjalanan tersebut apabila ada yang menurut dia bisa dilakukan mencuri, ya mencuri. Ujungnya kemana? Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti kunci letter T dan 1 sepeda motor Matic hasil curian. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega, RTV. Kita beralih ke informasi lain. Puluhan remaja dan petugas kepolisian terlibat aksi kejar-kejaran saat terjaring razia balap liar di jalanan kota Surabaya, Jawa Timur. Petugas kepolisian mengamankan puluhan remaja dan 34 sepeda motor yang digunakan untuk balap liar. Sejumlah remaja kocar-kacir dan berusaha kabur dari kejaran polisi yang tengah melakukan razia aksi balap liar di jalanan kota Surabaya hingga menuju akses jembatan Suramadu. Tidak sedikit dari mereka lari ke sejumlah jalan sempit untuk menyelamatkan diri. Aksi balap liar ini semakin membuat warga resah dan merugikan pengendara lain karena aksinya kerap menutup jalan. Puluhan remaja dan 34 sepeda motor yang digunakan untuk aksi balap liar diamankan dari razia tersebut. Dalam kegiatan kali ini kami berhasil mengamankan 34 kendaraan roda 2 yang sebagian besar diantaranya tentunya tidak sesuai spesifikasi teknis, ada yang juga tidak dilengkapi surat-surat, STNK, SIM dan sebagainya. Selain para remaja, petugas juga mengamankan sejumlah pengemudi yang kedapatan positif di bawah pengaruh minuman beralkohol. Razia ini dilakukan dalam rangkaian operasi keselamatan demi menekan angka kejahatan di kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Satu keluarga yang berjumlah 4 orang ditemukan tewas usai jatuh dari lantai 22 di sebuah apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara. Korban yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anak ini ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi tangan terikat. Penghuni apartemen di kawasan Teluk Intan, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu sore dikejutkan dengan penemuan 4 jenazah di lobi parkir apartemen. Mereka tewas setelah jatuh dari lantai 22 dengan tangan keempat korban terikat tali.
Menurut keterangan saksi seorang pedagang minuman ringan di apartemen ini, para korban yang merupakan satu keluarga, suami, istri, dan kedua anaknya pernah menghuni apartemen tersebut. Dari yang di sini sih bukan penghuni, katanya dia pernah tinggal di sini sih sebelumnya. Dari hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian, korban diduga melakukan bunuh diri dengan melompat dari rooftop lantai 22 secara bersamaan. Pihak EA ini mencium kening dari A, EL, JWA, dan JL. Nah, setelah dicium-cium keningnya, pihak AWL termonitor mengumpulkan HP milik para korban di tasnya, kemudian untuk naik ke atas. Polsek Penjaringan dan Polres Metro Jakarta Utara telah memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui kronologis kejadian dan penyebab para korban diduga bunuh diri. Sementara itu, jasad para korban telah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Dari Jakarta Utara, Aprianto untuk CSI RTV. Diduga akibat cemburu, seorang pria tega menganiaya dan menyekap istrinya di kandang sapi di Jember, Jawa Timur. Korban akhirnya diselamatkan warga saat berhasil kabur dan berteriak minta tolong. Wanita di desa Tanjung Sari. Kondisi Supiati sangat memprihatinkan saat pertama kali ditemukan warga di dalam gudang mebel di desa Glondengan, Jember, Jawa Timur. Tubuhnya penuh luka lebam dengan tangan terikat tali dan rantai usai dianiaya suaminya bernama Hemawan. Warga akhirnya bisa menyelamatkan Supiati setelah mendengar teriakan minta tolong korban saat berhasil kabur. Supiati disekap dan dianiaya suaminya diduga lantaran cemburu karena korban bekerja keluar Pulau Jawa tanpa seizinnya. Polisi pun langsung meringkus dan mengamankan pelaku ke Mapolsek Wuluhan guna menjalani pemeriksaan. Karena tersangka atau suaminya merasa sakit hati terhadap perbuatan yang selama ini dilakukan oleh istrinya, yaitu yang bersangkutan apabila pergi meninggalkan rumah tidak pernah berpamitan. Korban mempunyai banyak hutang, si tersangka juga merasa cemburu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Kalemega untuk CSI RTV. Wanita 24 tahun menjadi korban pembunuhan akibat cinta segitiga seorang caleg DPR RI. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di CSI, sahabat, warga kota Banjar Ciamis, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jenazah wanita tanpa identitas. Dari hasil penyelidikan, jasad tersebut diketahui merupakan korban pembunuhan. Ya, selengkapnya telah kami rangkum dengan sejumlah informasi lainnya dalam Kilas Balik sepekan. Warga kota Banjar digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas di bibir jurang di Jalan Raya Banjar Cimaragas, Neglasari, Situbatu, Gajah. Kondisi jenazah saat ditemukan sudah mulai membusuk dengan luka jeratan yang masih terlihat di bagian leher. Identitas jenazah tersebut akhirnya diketahui bernama Indriana Indri Okasa Putri, berusia 24 tahun. Korban dibunuh oleh seorang pria berinisial MRS di wilayah Bukit Pelangi, Kabupaten Bogor, sebelum akhirnya dibuang ke kota Banjar. MRS rupanya tidak beraksi sendiri. Ia disuruh oleh sepasang kekasih berinisial DA dan DP yang menjanjikan 50 juta rupiah atas aksinya. Tersangka DP diketahui merupakan caleg DPR RI pada pemilu 2024. Perempuan bernama Indah Agustiani terseret motor sejauh 100 meter di Jalan Raya Underpass Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban berusaha mempertahankan sepeda motornya yang dirampas oleh kawanan maling. Akibatnya korban mengalami luka-luka cukup serius di beberapa bagian tubuh dan langsung dilarikan ke RSUD Kabupaten Bekasi oleh warga.
Berbekal rekaman CCTV, tim gabungan Polsek Cikarang Barat, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polda Metro Jaya akhirnya berhasil meringkus para pelaku. Dua pelaku, Andra dan Agus, masing-masing diamankan di Indramayu dan Jati Asih, Bekasi. Keduanya nekat menyeret korban lantaran khawatir diamuk massa. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang buruh bernama Samsudi nekat merampok sebuah minimarket di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Panggung Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku sempat terlibat baku hantam dengan pegawai minimarket yang memergokinya. Meski membawa pisau, pelaku tak kuasa melumpuhkan korban. Alhasil, korban sempat meminta pertolongan warga sekitar untuk meringkus pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang percobaan pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Istri J, seorang tenaga pemasaran di sebuah komplek pertokoan di Batam, Kepulauan Riau, histeris saat melihat suaminya tewas bersimbah darah. J ditemukan tergeletak dengan luka bacok di sekujur tubuhnya usai dibunuh RP, seorang petugas keamanan di komplek tempat korban bekerja. Saat kejadian, pelaku yang datang ke kantor pemasaran langsung menyerang J. Korban sempat berlari dan berteriak minta tolong, namun pelaku terus mengejarnya. Akibatnya korban tewas di lokasi kejadian. Diduga pelaku kesal lantaran uang bayaran jasa pembebasan lahan untuknya tak kunjung diberikan. Usai membunuh korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polresta Barelang. Keributan sejumlah pemuda terjadi di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Awalnya, keributan hanya terjadi di dalam kafe, namun berlanjut sampai ke jalan raya utama. Akibatnya, satu pengunjung kafe menjadi korban pengeroyokan sejumlah pemuda yang tengah mabuk. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati akibat terkena luka tusuk di tangan dan pinggang. Untuk sementara, kafe dilarang beroperasi selama proses penyelidikan. Sejumlah pelaku pengeroyokan yang telah diperiksa polisi kini masih berstatus sebagai saksi. Sementara korban pengeroyokan dilaporkan meninggal dunia di rumah sakit. Tim Liputan RTV. Sebuah kapal motor terbakar di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. JSC akan segera kembali sesaat lagi. Sahabat, sebuah kapal motor terbakar di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Petugas sempat mengevakuasi 4 orang dari kapal naas tersebut. Satu unit kapal motor terbakar di perairan Karang Pulau Rosa, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari kapal jenis Azimut 80 ini. Bahkan dari kejauhan di darat pun kobaran api terlihat membakar kapal. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kepulauan Seribu yang mendapatkan laporan langsung bergegas ke lokasi. 4 orang berhasil dievakuasi dari dalam kapal dengan selamat, yaitu seorang kapten, seorang kepala kamar mesin, dan 2 orang ABK. Penyemprotan air dilakukan petugas dari 3 penjuru, termasuk menggunakan bantuan kapal nelayan untuk mempercepat pemadaman. Dugaan sementara, api pertama kali muncul dari percikan di ruang mesin. Penyebab pasti terjadinya insiden ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Aprianto, RTV. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Padahal kagak ada razia nih. Kita kerjain orang-orang. Nah, ini sahabat RTV yang sering kita saksikan adalah para pelanggar lalu lintas yang kabur saat terjadinya razia. Nah, ini yang perlu kita ingat adalah jangan karena ada petugas atau pada saat razia kita menjadi tertib. Karena yang harus kita ingat adalah kecelakaan itu berawal dari pelanggaran. Putar balik. Padahal kagak ada razia nih. Kita kerjain orang-orang. Balik razia.
Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Rianto. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.